Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labisina Anaksta dengan NPM 2019-21500-267 dari kelas R6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian akhlak dan keutamaannya. 2. Adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dan yang keempat, ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pengertian akhlak ialah sebuah sistem, nilai, atau filonorma yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia di bumi. Sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilainya dan ihtijaj sebagai salah satu metode berpikir Islam. Kata akhlak menurut istilah khususnya dalam Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki perangai atau akhlak yang baik juga, dan sebaliknya, orang yang memiliki perangai yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Golongan akhlak. Akhlak sendiri dibedakan menjadi 2 golongan, yakni akhlak terpuji atau akhlakul karimah dan akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak terpuji diantaranya beberapa akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seseorang muslim adalah: yang pertama ada kesopanan, yang kedua sabar, jujur, dermawan, rendah hati, tutur kata yang lembut dan santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, tawakal, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain dan merasa bahwa dirinya diawasi Allah. Lalu ada akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang harus dijauhi oleh umat muslim karena dapat mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Contoh akhlak tercela diantaranya adalah dusta atau berbohong, dan hukumnya dalam Islam itu sangat tidak baik, seperti iri, dengki, ujub, fitnah, sombong, bakhil, tamak, ghibah, riya, dan sebagainya. Akhlak yang tercela sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak jarang orang yang memilikinya juga tidak disukai oleh masyarakat. Keutamaan akhlak dalam Islam telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang akhlak dan sebagai umat muslim, kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beberapa keutamaan memiliki akhlak yang terpuji antara lain berat timbangannya di akhirat, dicintai Rasulullah SAW, memiliki kedudukan yang tinggi, dijamin rumahnya di surga. Adab atau etika belajar dalam Islam. Mengutip dari buku Aqidah Akhlak oleh Ahmad Kuseri, membaca atau belajar merupakan kewajiban bagi semua muslim. Selain itu, dalam belajar juga harus mematuhi beberapa adab yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." Hadis riwayat Tabrani. Adapun adab belajar dalam Islam ialah meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agama agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari, menyimak dengan hikmat penjelasan guru, dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Bila ingin keluar kelas, minta izin kepada guru, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Bila pelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Perhatikan nasihat dari guru dan diamalkan.
menghormati guru, menghargai pengorbanan guru, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena Islam mengutamakan prinsip musyawarah. Bermusyawarahlah untuk berbagai urusan. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Konsensus dari sebuah musyawarah dilindungi dan ditegakkan oleh Islam. Untuk mencapai sebuah konsensus, Islam tidak kaku dalam mengatur pola dan sistem. Oleh karena itu, maka Islam tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk sebuah negara, seperti monarki, presidentil, parlementer, dan lain-lain. Inti bernegara dalam Islam adalah kemampuan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Lalu, agama dalam bernegara sangatlah penting dalam kehidupan manusia, antara lain karena agama merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, sumber informasi tentang masalah metafisika, dan bimbingan rohani bagi manusia, baik dikala suka maupun duka. Agama sumber moral dapat disimpulkan bahwa pentingnya agama dalam kehidupan manusia karena agama menjadi sumber moral. Salah satu pesan yang merupakan dasar pewahyuan Islam dan pengirim Nabi sebagai Rasul ke dunia. Dalam salah satu hadis yang terkenal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saya diutus dalam rangka untuk menyempurnakan bagi kamu akhlak mulia." Jadi, umat Islam sebagai umat mayoritas, umat yang terbaik dengan landasan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, harus menjadi umat tengah, moderat, kasih sayang, pemersatu, dan perdamaian bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, ummah komunitas. Kebenaran dasar itulah yang harus diingat oleh umat Islam ketika mereka menghadapi tekanan-tekanan yang begitu kuat dari sekularisme, globalisasi, dan konsumsi yang telah mengancam fondasi dasar tatanan Islam. Pengertian musyawarah etika berdemokrasi dalam Islam. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah sentiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui dan maha bijaksana. Lapangan atau objek musyawarah adalah segala problema kehidupan manusia. Kebiasaan musyawarah ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana tergambar dalam riwayat Abu Hurairah RA. Ia berkata, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain dari Rasulullah SAW." Hadis riwayat Tirmizi. Untuk melakukan musyawarah terdapat 3 etika dan sikap yang harus dilakukan, sebagaimana dikutip dalam buku Wawasan Al-Quran 2001 yang ditulis Quraish Shihab. Lalu ada demokrasi dalam Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Ciri-ciri dari prinsip demokrasi dalam Islam adalah yang pertama musyawarah, adil, memenuhi kepercayaan, al-musyawah atau sama rata, tanggung jawab, atau kebebasan. Sekian penjelasan saya tentang pengertian akhlak dan keutamaannya, adab etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.